Oke. Oke, saya izin record ya, teman-teman ya. Yap. Oke, Mas Enggi, saya silakan Mas Enggi. Maaf. Oke, thank you. Iya Pak Bibi, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi teman-teman, terima kasih untuk datang di kelas ini, sesi online. Dari yang saya dengar sih, ini gabungan beberapa kelas ya, Pak Bibi ya. Islam dan budaya Benar sekali. Borneo. Heeh. Apalagi? Studi agama-agama, kemudian Padris Su- Matematika, dan ya, 4 kelas dari PAI. Ada juga teman-teman yang dari Tadris. moderasi beragama hari ini datang. Oh, oke. Padris Oke, Matematika. cool. Oke, cool. So mungkin pertanyaannya nanti akan tentang bagaimana cara kita mengkorporasikan topik-topik tersebut dalam satu presentasi ya. Tapi oke, nanti kita bisa ngobrol lah tentang itu. Saya mengangkat judul dalam bahasa Inggris, teman-teman. Saya minta maaf sebelumnya. Sebetulnya kan judul Indonesianya mungkin kurang lebih begini. Tradisi manuskrip Borneo dan koneksinya dengan jejaring kesusastraan Samudra India 1630 sampai 1928. Em, saya tentu mengadopsi istilah-istilah ini dari beberapa kajian ya, yang lagi berkembang belakangan di Eropa dan Amerika. Em, di 2024 baru saja terbit buku satu dari sarjana di Scotland namanya Andrew Peacock. Judulnya Arabic Manuscripts in Oh, ini 17th kita and harus 18th tunggu. century. Kamu ketuin dulu. Iya, judulnya Arabic Manuscripts in 17th and 18th century Southeast Asia. Manuskrip berbahasa Arab di Asia Tenggara abad 17 dan 18. Nah, Peacock ini mengumpulkan 66 manuskrip dari Perpustakaan Jakarta, kajian pertama dalam sejarah yang mengumpulkan manuskrip sebanyak itu dari Perpustakaan Indonesia, dan bilang kalau eh, ternyata kita bisa loh melakukan penelitian yang berbasis pada sumber-sumber lokal, tapi pembacanya global. Ternyata kita bisa menyajikan topik-topik lokal, topik-topik tentang daerah, topik-topik tentang wilayah, topik-topik tentang eh, tanah asal kita, dan memperkenalkannya ke pembaca global dengan cara apa? Dengan cara membangun analisis yang lebih luas. Bagaimana cara memperkenalkan Borneo kepada orang-orang di Afrika Timur misalnya? Bagaimana cara memperkenalkan orang-orang Pontianak? eh, Bagaimana hubungannya antara antara Pontianak dengan India dan Gujarat misalnya? Bagaimana hubungannya antara orang-orang Sambas eh, dengan jalur Suez Kanal dan juga dengan Madrasah Al-Irsyad di Mesir? Bagaimana hubungan antara eh, Pelabuhan Ketapang dengan Semarang dengan let's say Malabar di abad 17 dan 18. Bagaimana cara menjelaskan itu? Nah, itu cara untuk mengapresiasi kota-kota asal kita adalah dengan melihat sejarah panjangnya dan hubungannya dengan dunia yang lebih luas sebenarnya. Bahwa ternyata dunia kita nggak sesempit itu loh. Kita ternyata dari awal sejarah kita bukan kura-kura, bukan katak dalam tempurung misalnya kalau dalam dalam pepatah kita ya. Itu gagasan pertama tentang mengapa saya mengkaitkan tradisi manuskrip Borneo dengan tradisi kesusastraan Samudra India dalam jangka waktu 4 abad, kurang lebih. Saya mengambil framework dari 1630 sampai 1928. 1630 ini saya ambil dari salah satu um, manuskrip, ya, saya ambil dari salah satu manuskrip. Oke, 1630 itu saya tarik garisnya dari um, naskah tertua di Nusantara. Sorry, naskah tertua di Borneo. Sebenarnya enggak 1630, 1599, agak lebih awal lagi dikit itu lokasinya, tapi bukan di Kalbar ya teman-teman. Lokasi naskah tertua berbahasa Jawi di Borneo terletak di Brunei Darussalam, surat yang dikirim oleh Sultan kepada Gubernur Manila 1599 berbahasa Jawi dan Spanyol. Em, dan saya menarik 1928 karena apa? Karena di tahun itu kita mengalami yang namanya di bulan Oktober 1928 kita merayakan. Kita waktu itu mengakui
pembentukan bahasa baru, bahasa Indonesia, dan meninggalkan bahasa Jawi sebagai bahasa transnasional saat itu. Sehingga kita tidak lagi menggunakan bahasa perdagangan maritim sebagai bahasa yang menyatukan antara dunia kalbar dengan dunia yang lebih luas. Dan pembentukan identitas nasional Indonesia saat itu 1928 membuat kita menjadi agak lebih terisolir. Kita sekarang belajar nggak usah jauh-jauh keluar, cukup belajar ke Nusantara aja, belajar dalam bahasa teks-teks lokal, belajar belajar agama dalam teks-teks berbahasa Indonesia, bahasa nasional, bukan lagi dalam bahasa Arab. Kita di Madrasah Aliyah seringkali belajar dari buku-buku terbitan dalam teks-teks berbahasa Indonesia, nggak lagi dalam bahasa Jawi, nggak lagi dalam bahasa Pegon, Jawi, ataupun dalam bahasa Arab. Bahkan sekarang juga banyak teks-teks, mungkin di IAIN juga sering mengalami, eh, kita punya tradisi baru belajar agama dengan teks-teks berbahasa Inggris. Dan transformasi ini terjadi belakangan setelah kita mengalami proses modernisasi dan juga romanisasi pengetahuan keislaman di Borneo utamanya. Setelah pengakuan modal bahasa Indonesia, bahasa yang diadopsi dari bahasa Melayu Jawi yang diromanisasi. Tapi sebelum itu, mempercontohkan, saya ingin mempercontohkan satu contoh manuskrip Borneo. Saya sebenarnya bilang ini menurut, tapi ya ini untuk kita memahami definisi sebuah batasan. Bagaimana kita melihat Borneo, tradisi manuskrip Borneo sebagai sebuah framework, iya itu benar. Tapi batasannya sejauh apa? Bagaimana mendefinisikan apa itu tradisi manuskrip Borneo? Ini salah satu manuskrip Borneo termuda yang dapat teman-teman temukan dalam sejarah kita. Termuda. Saya yakin tidak satupun teman-teman di sini ada yang bisa baca. Mungkin kalaupun bisa baca, em, hanya bisa baca satu baris pertama. Sorry, dua kata pertama bahkan. Ini bukan manuskrip tua, ini tidak berusia ratusan tahun, bahkan tidak berusia puluhan tahun, ini hanya berusia hari sebenarnya. Penulisnya siapa? Penulisnya saya sendiri. Saya menulis nama saya Egi. Satu kata pertama, nama saya Egi. Loh kok bang nama dan saya digabung? Dalam tradisi Jawi, seringkali saya subjek digabung dengan kata setelahnya. Dan itu tradisi yang memang sudah melekat selama 300 tahun dalam tradisi kesusastraan kita di Jawi yang sudah kita lupakan sekarang. Lalu apa setelahnya itu bang? Bandar Puntianak Mutawalat Shodam Fadar Eden Bara Zendegi Mikona. Itu bahasa Farsi, bahasa Persia, artinya saya lahir di Pontianak dan saya tinggal di Edinburgh. Tapi sebenarnya yang ingin saya tekankan di sini bukan tentang uh, teks yang saya tulis, tapi tentang bagaimana memahami fungsi sebuah manuskrip dan batasannya. Ini manuskrip yang saya tulis sendiri, saya tulis sebagai anak putra daerah Kalimantan Barat, lahir di Pontianak. Saya tulis baru 2 hari 3 hari lalu. Um, dan bagaimana saya bisa menyebut ini sebagai sebuah manuskrip Borneo, bukan sebagai manuskrip Edinburgh, let's say. Padahal saya tidak tulis itu di Edinburgh. Sorry. Padahal saya tidak menulis itu di Kalimantan, saya tidak menulis itu dengan topik keislaman, saya tidak menulis itu dalam bahasa Jawi ataupun bahasa Indonesia. Bagaimana menyebutnya sebagai sebuah manuskrip Borneo? Apakah hanya karena saya lahir di Pontianak, saya punya kom, kompetensi untuk saya punya hak untuk menyebut kalau ini adalah manuskrip Borneo? Nah, sejauh ini ada 3 definisi tentang manuskrip Borneo dan juga manuskrip Asia Tenggara secara luas sebenarnya teman-teman. Batasan sebuah definisi. Yang sering kali dipakai adalah yang saya contohkan di awal, identitas. Manuskrip disebut sebagai manuskrip Borneo seperti yang saya contohkan ketika dia dibuat oleh putra atau putri daerah Borneo atau dengan bahasa lokal Borneo. Apa aja misalnya bahasa Dayak, bahasa Melayu, bahasa Banjar. Saya juga bisa menyebut Bugis sebagai bahasa vernakular karena Bugis sudah
lebih lama tinggal ketimbang bangsa Melayu di Kalimantan. Um, Lalu bahasa apa lagi? Mungkin bahasa Arab juga bisa masuk, saya nggak tahu. Cuman yang pasti salah satunya adalah bahasa Melayu, Jawi ya. Identitas seringkali dipakai. Tapi orang kemudian menantang. Lah kalau identitas dipakai, kalau kategori identitas dipakai, berarti orang yang menulis manuskrip tidak harus berlokasi di Borneo dong. Nah, orang kemudian membuat kategori kedua. Contohnya manuskrip saya tadi. Saya orang Pontianak, saya orang Borneo, tapi saya tidak menulis itu di Borneo. Apakah naskah itu bisa disebut sebagai naskah Borneo? Nah, kategori kedua menantang kategori pertama dengan bilang kalau manuskrip Borneo hanya dapat disebut sebagai manuskrip Borneo kalau dia ditulis di Borneo. Terlepas dia ditulis oleh siapa dan dalam bahasa apa. Selama dia ditulis oleh selama dia disahkan atau ditulis atau dibentuk atau dikarang atau disalin di Borneo, maka itu disebut sebagai manuskrip asli Borneo. Siapapun yang menulisnya, apakah itu orang lokal ataupun dia, let's say, kolonial, siapapun. Artinya apa? Artinya catatan misalkan orientalis Pilger 1948 dari Leiden ketika dia bertemu Muhammad Basyiuni Imron, itu disebut sebagai catatan Borneo. Itu kategori kedua, teman-teman. Ini kategori yang menantang kategori pertama. Nah, saya lebih suka menggunakan kategori ketiga, bukan kategori pertama, bukan kategori kedua. Kategori pertama dan kedua seringkali dipakai di studi namanya itu studi kawasan kita menyebutnya, studi kawasan dan antropologi. Area studies bahasa Inggrisnya. Jadi bagaimana kemudian sebuah buku, sebuah teks, sebuah kertas diasosiasikan identitasnya dengan siapa pengarangnya atau di mana dia dibentuk. Jadi kajiannya cukup geosentris. Nah, saya menggunakan kategori ketiga. Ini kategori yang saya adopsi dari bukunya Andrew Pickett yang saya sebut barusan. Saya baru review artikelnya bulan lalu dan sudah akan terbit di CSIS di Kyoto bulan depan insya Allah. Nanti kalau misalkan terbit saya akan share ke teman-teman lewat Pak Bibi. Nah, kategori ketiga ingin bilang kalau begini. Manuskrip Borneo bukan manuskrip yang ditulis oleh putra daerah saja. Dia tidak harus ditulis oleh putra daerah. Dia tidak harus ditulis dalam bahasa lokal. Dan dia tidak harus ditulis dia tidak harus ditulis di Borneo bahkan. Tapi manuskrip Borneo adalah naskah-naskah yang dibaca oleh orang-orang Borneo satu atau yang ditulis oleh orang-orang Borneo. Jadi kayak istilahnya Abraham Lincoln untuk warga dari warga bagi warga gitu kurang lebih. Ini cara berpikir yang bagus dari Andrew Pickett, cara dia untuk mendekonstruksi definisi dari manuskrip. Karena seringkali kita melihat bahwa manuskrip menjadi sebuah komoditas, teman-teman, jadi barang mahal. Manuskrip mahal sekali. Karena apa? Kertas lebih mahal daripada baju saat itu, lebih mahal dari bahkan perhiasan. Contohnya manuskrip Rashidudin, dulu dia seorang gubernur di Ilkhanid abad 13 Hijriah di Iran. Naskah-naskah yang dia tulis itu ditimbang berat kertasnya setara dengan berat emas. Semisal kalau ditimbang berat tulisan manuskripnya itu 500 gram, berarti dia dibayar 500 gram emas. Lebih mahal ketimbang banyak barang-barang mewah yang ada saat itu. Gitu. Jadi melihat manuskrip sebagai sebuah komoditas yang elit. Nah itu menjadikan manuskrip punya nilai sejarah dan nilai jual yang sangat tinggi. Walaupun belakangan kita punya kegelisahan teman-teman karena um, karena apa banyak sekali peninggalan warisan kita yang dijual keluar, yang dirusak, yang disembunyikan, yang dianggap sebagai barang keramat sehingga tidak boleh dipegang oleh orang luar dan akhirnya rusak sendiri, dimakan oleh usia dan dimakan oleh rayap. Itu sangat disayangkan karena kita nggak lagi bisa mengakses, kita tidak lagi bisa membaca, kita tidak lagi bisa mengajarkan hasanah keilmuan keislaman dari manuskrip Borneo yang selama ini kita agung-agungkan dan kita besar-besarkan sebagai budaya yang besar dan tua. So,
Tapi nah, pertanyaannya kemudian untuk melacak, bagaimana cara kita melacak naskah-naskah yang masih ada? Dan bagaimana cara kita melihat hubungan antara Borneo dengan Samudra Hindia yang luas? Teman-teman, saya dulu pernah mengisi kuliah juga, bukan kuliah sih, diskusi seminar gitu ya di forumnya Pak Bibi sebelumnya di Hardware School. Kita bercerita tentang bagaimana Islam sampai di Borneo. Islam seperti apa juga yang sampai di Borneo. Saya tidak akan lagi berbicara tentang itu, teman-teman, karena saya kira itu pembicaraan yang sudah lalu. Tapi saya ingin melihat bagaimana kemudian peta peradaban besar di Indian Ocean saat itu, di Samudra Hindia. Lihat Samudra Hindia, lihat petanya di abad 17. Ada Afrika di timur, pesisir Afrika dan Afrika Timur dan Afrika Utara di timur. Ada Jazirah Arab di tengah, Middle East ya. Ada India di Asia Tengah dan juga ada Indo-Malay World, dunia Melayu. Dunia ini yang sangat jauh itu dihubungkan dengan Samudra Hindia, Al-Bahrul Muhit. Dan dia dihubungkan oleh para pelaut, para saudagar, para petualang, para penjelajah, para penuntut ilmu, orang-orang yang berangkat haji. Bayangkan makanya dulu kalau misalkan teman-teman masih ingat cerita datuk-datuk kalian, nenek-nenek kalian, mereka berangkat haji. Untuk sampai bisa berangkat haji dari Kalimantan Barat, mereka memerlukan waktu tidak lagi berbulan-bulan, bertahun-tahun karena naik kapal. Syukur-syukur kalau ada kapal uap saat itu, kalau ada kapal feri. Bayangkan di abad 17, 16 belum ada kapal feri, abad 18, 19 bahkan juga belum ada. Hanya naik kapal dengan kalau teman-teman nonton One Piece misalnya. Itu kan di kapalnya kan ada pasti layarnya. Nah itu dengan angin saja dan berbulan-bulan bertahun-tahun. Iya kalau misalkan selamat. Banyak juga teman-teman kapal Melayu yang tenggelam dan karam di dataran India dan juga di Afrika. Karena monsun tidak mendukung saat itu. Hmm. Nah, ini contoh jalurnya teman-teman. Lihat kompleksitas dari jalur orang untuk berangkat haji, let's say. Bagaimana dari Kalimantan Barat berangkat ke Mekah? Mana Mekah? Sini. Oh, sorry, pencet. Em, Mana Mekah? Itu di merah, di yang ada tulisannya Bedouins di Madinah Mekah itu. Bagaimana cara orang di Kalimantan Barat naik kapal layar sampai ke Mekah? Let's say tahun 1700-an. Ya, mereka artinya bertawakal, numpang, dan seringkali dalam catatan sejarah, dalam banyak catatan sejarah, mereka melakukan transit, berjalan dari Pontianak, let's say, atau dari Ketapang, atau dari Sambas, jalan dulu ke Banten atau ke Batavia. Dari Batavia transit dulu ke Aceh. Dari Aceh transit lagi ke Malabar atau ke Gujarat di India. Dari sana baru transit lagi ke Kanal Suez untuk pergi ke Al-Azhar dulu. Dari Al-Azhar baru pergi ke Mekah. Itu perjalanan yang panjang sekali. Panjang sekali, teman-teman. Dan teman-teman yang biasanya suka traveling antara kota di Kalbar saja misalnya, teman-teman akan menemukan bahwa bahasa di tiap daerah itu beda. Oh, bahkan manusia-manusia di tiap daerah itu beda. Dan sama pengalaman ini ketika orang berjalan jauh menemukan dunia baru, mereka akan belajar hal-hal baru, mencatatnya dalam dalam bentuk manuskrip. Dan perjalanan ini yang kemudian didokumentasikan dalam bentuk manuskrip, naskah-naskah, catatan sejarah, dan kitab-kitab. Dan ini cara orang-orang untuk berangkat haji, teman-teman. Jalurnya dengan menunggangi angin monsun kita menyebutnya. Angin monsun itu angin yang bertiup di tiap tahun siklusnya. Kalau untuk berangkat, let's say ke Mekah, ya berarti kan mereka harus naik dengan angin dari April ke September ke India dulu. Lalu dari Kalikut mereka naik lagi dengan monsun November ke Februari. Let's say. Jadi mereka perlu waktu kurang lebih setahun sampai 2 tahun untuk nyampe ke Mekah dengan transit di India. Em,
Itu kalau kita naik kapal, teman-teman. Kalau misalkan perjalanan darat, ini kita juga bisa lihat di peta di utaranya Kalimantan, di atasnya Kalimantan ada Guangzhou, ada Guangzhou, ada juga Filipina Selatan dan juga ada Malaka. Ini juga contoh jalur eh, penyebaran Islam yang juga saya juga pernah bicarakan di forumnya Mas Bibi, di forumnya Pak Bibi, bahwa Islam mungkin muncul beberapa ratus tahun sebelum Habib Hussein. Dan raja-raja Pontianak di tahun 1771 mungkin saja sudah mengubah sejarah dengan menyebut bahwa mereka lah orang pertama yang membawa Islam di Kalimantan Barat dan berusaha untuk mengglorifikasi figur-figur habaib di Kalimantan Barat. Mungkin saja. Karena ini juga basisnya sejarah dan juga banyak yang sudah melihat itu dan banyak juga bukti-bukti arkeologis dengan munculnya manuskrip-manuskrip berbahasa Jawi di Sambas abad 15 dan juga naskah-naskah kesultanan di Borneo Utara di abad 16. So, apakah benar Islam baru muncul di Kalimantan Barat setelah seorang pedagang slash ulama slash Habib bernama Syarif Abdurrahman Al-Qadri muncul di 1771? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Cuman saya tidak akan bahas itu hari ini. Kita akan bahas tentang manuskrip tertuanya. Teman-teman mudah-mudahan sudah baca dua artikel yang saya kirim. Itu artikel yang gampang karena saya kirim dalam bahasa Indonesia. Em, saya kirim dalam bahasa Indonesia. Eh, Nanti kalau misalkan teman-teman tertarik dengan bukunya Andrew Peacock atau review saya tentang itu, saya akan kirim. Em, ini manuskrip tertua dalam catatan sejarah di Kalimantan hingga hari ini, teman-teman. Dan ini di-approve oleh puluhan sarjana di Leiden dan juga di Eropa. Ini adalah surat dari Sultan Brunei untuk Gubernur Manila dan Francisco Tello. Tidak ada keterangan tanggal dibuat, tapi tanggal diterimanya itu 1559. Di halaman depannya berbahasa Melayu Jawi, halaman belakangnya berbahasa Spanyol. Em, ada pesan menarik di bawahnya. Jangan diaibkan upama bunga setangkai jua adanya. Ini menunjukkan bahwa surat ini dikirim bersamaan dengan hadiah politik. Let's say kayak gratifikasi gitu. Memberikan emas, mungkin kain, rempah-rempah atau barang-barang komunitas yang khas dari Brunei ke Gubernur Manila orang Spanyol saat itu. Kolonial Spanyol di Filipina. Dan ini cara bentuk komunikasi politis seorang Sultan Muslim Borneo yang menggambarkan bagaimana politik Islam berkembang saat itu di abad 16. Saya tidak akan banyak berbicara tentang manuskrip Borneo dan tidak akan membuat list karena saya kira itu akan melelahkan. Saya akan memberikan contoh saja ya teman-teman, beberapa case yang bisa membuat teman-teman mengenal. Saya kira tokoh besar dalam kajian Islam Borneo dan sentral adalah Muhammad Arsyad Al-Banjari Al-Jawi. Itu sudah hampir pasti. Em, Buku terkenalnya kan Sabilul Muhtadin atau Sabilal Muhtadin. Itu beberapa versi. Jadi Muhammad Arsyad ini sebetulnya adalah anak muda kelahiran Banjar yang disokong, disekolahkan, dapat beasiswa fully funded dari Kesultanan Banjarmasin saat itu untuk berangkat belajar di Arab dan Mesir. Tapi catatan beberapa sarjana menyebut bahwa dia tinggal di Haramain selama 35 tahun dan tidak ada catatan dan dia baru pulang kemudian setelahnya tahun 1772 baru pulang. Artinya dia baru pulang setelah berumur 62 tahun kurang lebih. Tua sekali. Pulang-pulang sudah jadi mufti. Tentang bagaimana kemudian Sultan mendanai anak-anak muda belajar ke Haramain itu hal yang menarik teman-teman. Bukan barang mudah dan bukan barang murah membiayai anak-anak muda yang ingin belajar agama ke Haramain dan tidak pulang-pulang. Ini kan lagi ramai sekarang LPDP memperbolehkan anak-anak tidak pulang ke Nusantara setelah mengabdi. Ini kasusnya sama. Sultan Banjarmasin mendanai baru pulang umur 62 tahun. Tapi apakah berkontribusi? Muhammad Arsyad Al-Banjari berkontribusi, jelas. Karena dia mengarang dan dia menjadi seorang guru, syekh di Masjidil Haram.
Dan juga ketika dia pulang di Sumatera Utara, dia menjadi tokoh pertama yang meluruskan kiblat di Batavia yang sempat kontroversial saat itu. Dan juga yang membawa tarekat Samaniyah dan nalar sufisme rasional. Kenapa penting menyebut nalar sufisme rasional? Karena beda dengan temannya, Abdul Somad Al-Palimbani, yang begitu keras memperkenalkan Ibrahim Al-Qurani dan menentang pemikiran Abdul Rauf Singkil saat itu. Muhammad Arsyad menurut saya agak lebih moderat. Kalau misalnya kita bahas moderasi beragama, ya. Dia tidak konfrontatif. Tidak seperti Banjari yang ketika ideologi wujudiyah menyebar di Jawa, mereka langsung berusaha untuk tidak seperti Aranidi dan juga di Banten. Mereka berusaha untuk segera menghapuskan, membakar buku-buku wujudiyah, buku-buku eh, yang mengajarkan pemahaman bahwa orang bisa wujudiyah itu adalah pemahaman yang mengajarkan bahwa manusia bisa mendekatkan diri kepada Tuhan to the point bisa bersatu dengan Tuhannya. Kurang lebih begitu buat teman-teman yang sederhananya kurang lebih begitu, walaupun agak reduktif juga. Tapi setidaknya kita bisa memahami bahwa Muhammad Arsyad tidak konfrontatif. Bahkan dia ketimbang memperkenalkan ulama-ulama yang dia kontroversial, walaupun ulama-ulama Haramain, dia justru lebih memilih untuk memperkenalkan ulama-ulama Mesir. Saya agak merasa aneh waktu membaca. Kenapa malah ulama Mesir? Padahal dia 35 tahun tinggal di Haramain. Dia malah memperkenalkan Jalalain yang kemudian diikuti oleh para ulama Borneo belakangan. Nanti teman-teman akan lihat. Dan juga Asy-Sya'rawi. Dan memperkenalkan nalar sufisme rasional. Nalar sufisme rasional ini berusaha tadi menghilangkan nalar sufi yang metafisis. Um, itu membuat pemikiran Muhammad Arsyad menjadi distintif, teman-teman. Menjadi unik sekali. Karena dia lama tinggal di Arab, tapi tidak berpikiran Arab. Lama tinggal di Mekah, tapi tidak jumud pada pemikiran Mekah. Dia menyerap banyak hal sekaligus. Saya kemarin melihat, nah, saya kemarin melihat ini teman-teman di salah satu podcast, bukan podcast di YouTube. Saya screenshot ini. Jadi ada satu tokoh politik sedang kampanye di Museum Banjarmasin, calon calon presiden yang kalah saat itu. Dia kemudian mendokumentasikan mushaf tulisan tangan Syekh Arsyad Al-Banjari. Teman-teman yang baca, saya merinding ketika melihat ini. Saya bahkan nggak percaya di tulisannya Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sebenarnya awalnya gitu. Tapi setelah dilihat-lihat lagi, ya mungkin saja ini. Lagi-lagi teman-teman, apakah murah menulis manuskrip full Al-Quran 30 juz menjadi seindah ini dengan keterbatasan yang ada saat itu? Alat tulis, tinta. Tinta sangat mahal dan impor dari India biasanya. Alat tulisnya dari misalkan Kairo atau dari mana. Jawa tahun segitu apakah sudah ada saya nggak tahu. Dan menulis Al-Quran se-ekstensif ini, sebagus ini, bertahun-tahun. Butuh uang yang besar. Siapa yang bayarin? Tentu pemerintah. Pemerintahnya siapa? Sultan Banjarmasin. So, menarik sekali melihat ini. Dan ini distintif ketimbang mushaf-mushaf Al-Quran yang ada di Kalimantan Barat yang kita baca bersama. Ya kan? Misalkan cara dia menulis Maliki Yaumiddin namanya panjang. Dan cara dia untuk menjadikan Bismillahirrahmanirrahim bukan sebagai satu ayat, tapi sebagai tulisan saja, ditulis saja. Karena kalau ada ayat, ada tanda lingkaran yang menentukan bahwa dia berwakaf di situ, berhenti di situ. Itu saja sudah ya sudah menarik sekali. Tapi kita harus beranjak dari Muhammad Arsyad, move on lah. Kita harus ke Kalbar, memperkenalkan tokoh-tokoh Kalbar. Ya, waktu saya terbatas. Di Kalbar ada satu ulama yang understudied, tidak jarang sekali dipelajari. Namanya Syekh Utsman bin Syihabuddin Al-Funtiani Al-Jawi. Dia lahir kemungkinan di 1850-an, meninggal di 1910 atau 20. Iya, bapaknya Syihabuddin Pontianak juga berguru ke Haromain, anaknya ngikut. Mereka berdua sama-sama berguru ke Syekh Ahmad Al-Fatoni sama Syekh Daud Al-Fatoni.
banyak catatan tentang perjalanan dia, cuma tidak ada catatan tentang lahir dan meninggalnya, dan banyak buku-bukunya hari ini yang tidak lagi kita baca di Pontianak. Buku-buku Syekh Utsman, Syihabuddin Al-Funtian kita lagi dibaca di Pontianak, itu saya merasa aneh. Buku ini malah dibaca tahu nggak di mana? Malah dibaca di Patani, di Thailand Selatan, teman-teman, jauh sekali. Dan juga dibaca di Malaysia. Dan buku ini yang saya gambarkan ini saya lihat. Oh iya benar. Ini buku yang terbit di Mekah. Salah satu buku yang terbit di Mekah. Ini namanya Risalah Bergantung. Ada belasan kitab lain dari Syekh Utsman bin Syihabuddin yang terbit di Mekah dan juga di Kairo, eh, yang tidak kita baca. Tapi pertanyaannya kok bisa nyangkut ke sana? Kok bisa nyangkut ke sana? Naskah-naskah orang lokal nyangkutnya ke Mekah, terbitnya di Mesir. Hebat sekali. Itu yang membuat kita bertanya-tanya kemudian. Di sisi lain ada ulama kontemporer, ya modern lah, ulama modern kontemporer, namanya Muhammad Basyuni Imron Al-Sambasi, terkenal sekali juga. Dia Maharaja Imam Kesultanan Sambas. Yang membuat dia terkenal adalah retorika atau korespondensi dia dengan Rasyid Ridho, yang kemudian pertanyaannya diangkat dalam majalah Al-Manar. Limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum? Pernah dengar nggak teman-teman? Limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum? Mengapa sih Muslim kok mundur sedangkan yang lainnya maju? Pernah dengar nggak? Itu frasa yang muncul sebenarnya dari Borneo, teman-teman. Yang memperkenalkan orang Sambas. Orang yang belajar ke Mekah 3 tahun, 6 tahun, lalu belajar di Kairo 3 tahun. Dia juga orang pertama yang mempersoalkan terjemahan Al-Quran Ahmadiyah karangan Muhammad Ali yang diterjemahkan oleh Hos Cokoram itu ditanyakan ke Rasyid Ridho. Saya ulangi karena omongan saya cepat. Muhammad Basyuni Imron juga yang mempersoalkan, bolehkah kita menerjemahkan Al-Quran terjemahan Al-Quran berbahasa Inggris ke bahasa Melayu dari Muhammad Ali, seorang ulama Ahmadiyah. Ahmadiyah adalah paham yang dianggap sesat hingga hari ini oleh MUI. Apakah boleh kita membaca itu? Apakah kita boleh menerjemahkan itu? Apakah kita boleh menggunakan terjemahan Al-Quran itu? Rasul tidak punya pandangannya sendiri. Tapi bagaimana kemudian seorang ulama lokal yang jauh, yang berapa jam sih kalau Rambas dari Pontianak? 6 jam? 7? Bisa mendiskusikan topik yang sangat global dan kontemporer saat itu. Dan sangat serius. Itu membuat orang-orang jadi resah. Iya juga ya. Dan juga sama karya-karya Basyoni Imron terbit di berbagai kota. Dua karyanya bahkan dibawa oleh orientalis Pijner yang bertemu dengannya 1948, 46, Risalatun Nusus dan Husnul Jawab. Teman-teman yang mau baca bisa nanti ke Belanda di Leiden lokasinya. Ada namanya koleksi khusus Pijner. So memahami. Nah teman-teman, saya satu poin yang belum saya omongkan. Teman-teman yang tadi melihat peta ini, saya balik lagi jauh. Teman-teman yang dia melihat peta ini, sadar nggak sih kalau ini kan saya melingkari ya Indo-Malay. Ada Sumatera, ada Selat Malay, ada Selat Malaka dan juga ada Jawa. Tapi tidak ada Pulau Kalimantan di situ. Mana Pulau Kalimantannya? Tenggelam ini di bawah tulisan Magnus Sinus itu. Tenggelam di kanan tengah itu. Seakan-akan Kalimantan tidak pernah ada karena seakan-akan Kalimantan Barat tidak pernah berkontribusi dalam peradaban dunia, tidak pernah berkontribusi dalam perniagaan dunia, tidak pernah berkontribusi dalam dialektika global saat itu. Dalam peta, setidaknya dalam peta orientalis ya, nggak ada sama sekali orang Pulau Borneo. Itu yang membuat kita menjadi risau gitu. Teman-teman, saya ingin menutup diskusi kita dengan mempertanyakan klaim dari seorang sarjana, teman saya juga, sarjana besar, Karl Kersten, yang menyebut bahwa keterlibatan intelektual lokal di Borneo tampaknya bersifat insidental ketimbang struktural. Tampaknya hanya kecelakaan-kecelakaan sejarah saja, bukan yang sifatnya struktural,
bukan yang sifatnya berkelanjutan dan menjadi jaring yang sistematis dan serius. Setidaknya jika dibandingkan dengan perkembangan di Jawa dan Sumatera. Teman-teman, simpel saja pertanyaannya, benarkah pernyataan ini? Dan bisakah kita memberikan jawaban alternatif atas klaim Karl Kersten yang menyebut bahwa Borneo tidak relevan? Borneo tidak sekontributif itu dalam khasanah pengetahuan ketimbang Jawa dan Sumatera. Itu kita diskusikan bersama. Nah, terima kasih banyak. Saya buka sesi untuk diskusi. Ini sebentar ya masalah ya. Di sini kita terpotong dengan batas peserta. Saya nggak tahu, Nabila mana Nabila? Apakah bisa diatur lagi atau gimana? Lagi diusahakan, Pak. Diusahakan gimana maksudnya ini? Saya juga belum belum ngerti benar ini, Pak. Kakak saya lagi di Bogor, Pak. Jadi kita batasin 100 saja ya. Nanti kita kirim aja videonya. Gimana Bang Ikhlas ini? Karena sudah berlanjut kan? Aman, Oke. aman. Oke. Saya serahkan dulu sama Marcela. Marcela, Ya, Pak. Bebas sih, Pak. Soalnya kan materi juga sudah dibahas. Mungkin ya udah, mungkin melalui video saja. Gimana, Pak? gimana ya? Sesi Melalui. pertanyaan. Oke, teman-teman. Setelah kita mendengar penyampaian dari pemateri tadi, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kita memberikan 2 sesi sebanyak 3 pertanyaan dalam satu sesinya bagi teman-teman PAI, SAA, dan juga teman-teman Tadris Matematika. Setiap perwakilan jurusan dapat memberikan gagasan dan juga pertanyaan mengenai materi yang dibahas. Jangan lupa untuk memperkenalkan namanya, jurusan, serta semester. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya izin bertanya. Baik, kepada siapa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dezarino dari Prodi Kamera PAI. Kameranya boleh dibuka. Berhenti. Muhammad Luhur. Oke, bagaimana? Saya atas nama Muhammad Dezarino dari Prodi PAI kelas 1E, izin bertanya. Tadi kan saya ingin bertanya tuh kenapa orang-orang dulu menggunakan aksara Arab untuk menyampaikan suatu pesan kayak tadi itu kan menyampaikan siapa tadi itu yang mengirim ke Manila. Nah, itu kan dia kan menggunakan aksara Arab tuh. Nah, kenapa seringkali menggunakan bahasa Arab ketimbang bahasa lain untuk menulisnya seperti itu? Baik, tadi pertanyaan dari siapa? Muhammad Dezarino, Prodi PAI Desarino kelas dari 1E. kelas 1E. Baik, mungkin mau dijawab atau ditampung dulu ya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya dari kan PAI sudah ya, mungkin dari SAA dan juga Tadis Matematika untuk perwakilan. Pak, masuk Kak. Boleh. Masuk Kak. Perkenalkan, nama saya Maulana Iqbal dari Prodi PAI kelas 1F. PAI. PAI kelas 1F. SAA atau tadi matematika, bukan PAI lagi. Tolong dipahami. Oke.
Gimana Nggak, nih? nggak apa. Silakan, silakan. Sebenarnya nggak boleh dibatasi ke pertanyaan. Ya, bagus ya, jangan dibatasi. Oke. Masalah jangan dibatasi ya. Oke. Tadi kan Syekh Utsman Syekh Utsman Shihabuddin itu kan dari Pontianak tuh menulis sebuah karangan yang mana tulisan itu di Mekah dan Taif ya, antara tadi itu penjelasannya antara tahun 1887 sampai 1906 ya. Karyanya itu dicetak di Mekah. Dan dipelajari kalau tak salah itu di Kuala Lumpur. Lah, kenapa pertanyaan saya gini? Kenapa karangan eh, orang Pontianak itu tidak dikaji di Indonesia gitu? Bisa dipahami? Tidak dikaji di Indonesia. Kenapa harus orang luar negeri yang mengkaji karangan Syekh Utsman Shihabuddin ini? Kenapa orang Indonesia itu atau orang-orang yang intelektual itu tidak menginginkan untuk mempelajari karangan Syekh Utsman Shihabuddin ini? Cukup sekian, terima kasih. Oke, Ya, silakan, Khalif. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore semuanya. Sebelumnya mohon izin, saya bukan mahasiswa IAIN. Saya kemarin izin sama Pak Bibi untuk join ke webinar hari ini. Isi Pak Bibi. Oke, oke, Mas selamat Khalid, sore. buka Yuk, dulu mari. kameranya. Oke, baik. Bentar Pak, saya lah pakai komputer kantor nih Pak. Saya coba buka dulu. Oke, baik. Sebelumnya saya izin tanya Mas Egi. Saya mau nanya, kenapa aksara Arab yang digunakan, aksara Jawi yang digunakan sebagian besar orang pada masa lalu itu hilang dan tidak ada jejak sampai saat ini, dan identitasnya pun sebagai orang Melayu dan lain sebagainya di Kalimantan Barat tidak selalu berbekas sama seperti negara tetangga kita, Malaysia, Brunei, dan Thailand Selatan yang memang kuat dalam hal tradisi penulisan Jawi. Dan yang kedua, apakah ini ada kaitannya antara pemisahan identitas antara masyarakat Kalimantan Barat itu sendiri yang sebelumnya itu satu, bisa dibilang satu keturunan antara Melayu dan Dayak, kemudian terpisahkan karena identitas dari agama antara Melayu yang Islam, masyarakat Kalimantan Barat menjadi Melayu, dan yang orang yang non-Islam menjadi identitas Dayak. Mungkin seperti itu. Mas Egi, terima kasih dan selamat sore. Baik, ini untuk sesi pertama. Silakan dijawab, Bapak Egi Tanagi Topik MA. Kami persilakan. Oke, thank you. Pertama dari Desarino ya, mengapa bahasa Arab? Ini pertanyaannya juga ditanyakan oleh orientalis sebenarnya. No. Ini bukan pertanyaan kecil kok, ini pertanyaan yang memang juga bicarakan saat itu. Apa yang membuat bahasa Arab menjadi bahasa yang dianggap penting untuk digunakan dalam komunikasi internasional? Kan komunikasi internasional ya, komunikasi dari Brunei ke Manila. Walaupun sebenarnya itu sebagai catatan ya, ini bukan bahasa, itu bukan dalam bahasa Arab, tapi dalam bahasa Melayu ditulis dengan aksara Arab. Kayak kita menyebutnya bahasa Jawi. Saya bacakan lagi sedikit skrip dari teksnya, ini teks tertua soalnya. Dan mudah-mudahan teman-teman nanti punya kesempatan untuk melihatnya. Ada ini. Surat kasih dari bawah duli yang di Pertuan Paduka Seri Sultan di Brunei datang kepada Dong Francisco Tilo, Kapitan Jenderal Gubernur di kota negeri Maynila yang termasyhur pada segala negeri, melimpah adil dan syafkat akan segala dagang dan miskin dalam negara Maynila lagi amat murah berkasih kasihan. Poin saya di sini adalah bukan untuk bilang kalau ini
bukan untuk bilang kalau ini nggak sesuai dengan bahasa KBBI, enggak. Ini tentu bahasa formal tersopan saat itu. Satu. Nomor dua, ini bahasa yang bisa dipahami oleh audiensnya, penerima suratnya yang ada di Manila. Pertanyaannya kenapa? Teman-teman, ada ini juga nanti berkaitan dengan pertanyaannya Iqbal ya, ya tentang mengapa ulama Pontianak, ulama Kalimantan lupa dengan bahasa Jawi, beda dengan di Malaysia dan juga di Thailand, dengan Brunei. Juga nanti nyambung dengan Khalif dikit, mengapa Melayu decline. Sorry, tadi Iqbal nanya tentang mengapa karya Usman tidak dibahas di Indonesia. Ini jawabannya sama sebenarnya. Kalau saya menghapus, kalau saya tidak mencantumkan transkrip ini, hanya menunjukkan ini saja, naskah ini saja, tanpa mencantumkan transkripsinya, apakah teman-teman bisa baca? Tidak. Tidak. Si- Sulit. Seenggaknya sulit, walaupun ada yang bisa, ada yang enggak. Tapi bagi mereka yang bisa, berarti mereka orang yang antara dua, terlatih dalam bahasa Arab sehingga bisa membaca bahasa Jawi, atau memang diajarkan teks bahasa Jawi walaupun tidak bisa bahasa Arab. Antara satu di antara dua opsi ini. Saya tidak pernah belajar bahasa Jawi, sorry. Saya tidak pernah belajar bahasa Jawi secara formal di pendidikan karena saya sekolah di Jawa, di Pulau Jawa selama saya di Jawa dari 2010 sampai 2023, berarti 13 tahun. Tidak pernah belajar bahasa Jawi Pontianak. Tapi saya belajar Tegon. Beda dikit tapi mirip. Maka saya bisa membaca teks Jawi. Adik saya sekolah di Pontianak tidak bisa berbahasa Arab, tapi bisa berbahasa Jawi. Karena apa? Diajarkan sebagai muatan lokal di SMA 3 Pontianak. Kalau nggak salah saya, SMA 3 atau di SMP 11, saya lupa. Salah satunya, sebagai muatan lokal. Jadi antara dia memang diajarkan dalam bahasa Arab atau diajarkan sebagai bahasa daerah, bahasa vernakular. Itu yang membuat dia bisa dipahami dan bisa dibaca. Dan mengapa menggunakan huruf-huruf Arab? Teman-teman, jadi banyak buku yang cukup bagus tentang itu. Saya mungkin akan menyebutkan dua buku. Saya punya di sini. Tiga deh. Saya punya di sini. Buku yang pertama adalah buku The Making of Indonesian Islam dan juga buku Under Empire dari pengarang yang sama. Ini dari namanya Michael Lavan. Michael Lavan ini seorang antropolog dan juga seorang sejarawan besar, yaitu scholar dia. Pak Bibi masih tahu. Dia punya argumen begini. Di jalur Indian Ocean, terutama di Asia Tenggara, ada dua peradaban besar, 2 hingga 3 peradaban besar yang berkontestasi saat itu. Apa itu? Terutama di era kolonial. Antara peradaban yang menggunakan bahasa Arab dengan peradaban yang menggunakan bahasa Spanyol. 1 Arab, 2 Spanyol, 3 bahasa daerah yang nggak bisa bahasa Spanyol dan nggak bisa bahasa Arab. Biasanya lebih. Dan orang yang makin banyak bisa bahasa, makin punya kesempatan untuk membangun perniagaan, jejaring, network, koneksi, bisnis, ya kan? Dan bahasa Arab memang digunakan seluas itu teman-teman di Samudra India. Dia digunakan di Afrika, dia digunakan di India, dia digunakan di Arab, dia digunakan di Asia Tengah, dia digunakan bahkan hingga ke Eropa, ke Anatolia dan juga ke Andalus. Dalam bentuk yang sama, dalam huruf Arab. Bahasanya bahasa lokal, hurufnya huruf Arab. Kalau misalkan teman-teman googling sekarang bahasa Swahili, itu sama bahasanya bahasa Afrika, tapi teksnya bahasa Arab. Atau cek bahasa Malayalam di India atau bahasa Tamil di India. Malayalam itu digunakan dan Tamil digunakan di India dan juga menggunakan skrip Arab. Dan ini juga satu buku yang menarik, di Yamani Manuscript Tradition. Ini antologi tapi mengumpulkan naskah-naskah yang ditulis dan juga dibangun tradisinya oleh para ulama-ulama di Yaman. Saya membangun argumentasi saya dari frameworknya salah satunya dari buku ini. Itu untuk menjawab Desarino. Mengapa bahasa Arab digunakan? Sederhana karena orang bisa baca dan memang itu bahasa yang memang paling populer saat itu. Orang nggak ngerti bahasa Melayu Roman. Orang nggak ngerti bahasa Melayu yang
Mereka ngerti ya? Mereka nggak ngerti yang ini. Nggak bisa mereka baca yang surat kasih dari dulu ini, nggak bisa. Harusnya bahasa mereka menggunakan. Kenapa? Entah mereka nggak diajarkan huruf Roman atau mereka tidak mau menggunakan ini karena dianggap sebagai bahasa orang-orang Kristen. Jadi ada aspek politis juga dari penggunaan bahasa. Lalu untuk pertanyaan Iqbal, mengapa kemudian Usman tidak dibahas di Indonesia dan dibahas di Patani, di Malaysia, dan juga di Saudi Arabia diterbitkan ya? Dengan pertama tentu alasan yang sama, bahasa. Itu obvious. Tapi ada alasan kedua, saya kira. Alasan kedua yang juga jauh lebih penting adalah tentang bagaimana kemudian ini tapi sebentar. Boleh nggak? Sorry, suaranya bocor nih. Boleh nggak tolong? Langsung jaga ngalaud langsung apa bisa. Jadi nanti lah magic. Tunggu arena magic kan. Langsung deh itu. Jadi kalau asumsinya Iqbal tidak ada yang membaca di Indo, sebenarnya nggak juga baca. Saya bawa dua bahkan ini naskahnya. Satu saya bawa kitab Irsyadul Ibad Penjaga dan Bekal Hari Akhirat. Irsyadul Ibad Penjaga dan Bekal Hari Akhirat diambil daripada Munabihatul Qulub li Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kedua adalah risalah tafsir surat Yasin dalam bahasa Melayu juga, bahasa Jawi. Telah terjemah akan dia oleh Utsman bin Syihabuddin Pontianak. Nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi amin. Oke, itu contoh ya bahwa sebenarnya masih ada yang baca walaupun dikit, nggak populer di pesantren-pesantren Kalimantan Barat satu. Tapi di sisi lain iya benar tidak lagi dibaca secara luas di Kalimantan Barat. Kenapa? Karena kita punya ulama baru. Karena kita punya otoritas baru, karena kita punya bacaan-bacaan baru yang lebih populer. Siapa yang nggak pernah baca, let's say, kitab Sifat 20 kalau di Pontianak? Siapa yang nggak pernah baca Imam Ghazali? Siapa yang nggak pernah baca kitab Imam Syafi'i? Siapa yang nggak pernah terekspos oleh paham fikih Imam Syafi'i sebenarnya, walaupun nggak baca kitab fikih Imam Syafi'i ya. Siapa lagi? Siapa yang nggak pernah baca Ibnu Katsir? Sekarang, teman-teman, kalau baca buku-buku sejarah, saya tertarik dengan ini, bukunya Ahmed Al-Syamsi namanya, Rediscovering Islamic Classic. Dia bilang kalau Ibnu Katsir itu nggak ada yang baca, nggak ada yang baca Ibnu Katsir sampai abad 20 bahkan. Ibnu Katsir baru dibaca di abad 20 setelah dia di print, bukan dengan manuskrip yang kayak gini ya, bukan dengan manuskrip tua, tapi dengan mesin cetak murah dirinya. Kalau manuskrip kan mahal karena ditulis manual, disalin manual, tintanya mahal, kertasnya mahal, jasa penyalinannya mahal. Kalau print itu murah, cepat. Disebarkan di dunia, gratis kah atau dijual murah kah? Diajarkan, bahkan diterjemahkan. Johan Apim bilang kalau ada 8 hingga 9 versi terjemahan Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia di Nusantara. Indonesia doang, belum lagi bahasa Melayu. Padahal nggak ada yang baca sebelum Ibnu Katsir. Dan karena Ibnu Katsir di print di abad 20 dan diterjemahkan secara luas di abad 21, orang udah lupa dengan tafsir-tafsir yang sebenarnya dibaca di abad-abad itu. Contohnya apa? Nggak ada yang lagi baca Al-Baidawi sekarang. Atau Khazin. Nggak ada yang baca. Al-Baghawi nggak ada yang baca. Siapa itu? Nggak ada yang tahu kan? Itu dulu kitab wajib di Madrasah Ottoman, teman-teman. Yang usia tradisinya 400 tahun, 500 tahun madrasahnya. Ada yang baca hari ini karena apa? Karena teknologi printing mengubah cara kita melihat naskah-naskah klasik. Sehingga Ibnu Katsir jadi klasik, Ghazali jadi klasik. Naskah-naskah yang dulunya klasik sudah tidak lagi dianggap klasik. Lalu Khalif, Malay terlupakan, pemisahan identitas. Saya kira saya sepakat dengan itu, bahwa iya, tapi titik poinnya menurut saya, makanya saya mengambil 1928 ketika ada deklarasi menggunakan bahasa Indonesia sebagai berbahasa satu, bahasa Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia, ya kan?
berbahasa satu, bahasa Indonesia. Apa itu bahasa Indonesia saat itu? Apakah bahasa Indonesia adalah semua bahasa yang digunakan di Indonesia? Enggak. Bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, Kedah Riau, yang ditulis dengan teks Roman, bukan dengan teks Arab. Ditulis dengan huruf Latin, ya kan? Itu adalah bahasa Indonesia saat itu. Orang nggak pakai lagi, karena asumsinya orang Indonesia adalah orang yang berbahasa Indonesia atau bahasa Melayu Roman, Melayu Latin, bukan lagi. Dan itu membuat orang, oh, kalau aku pengen disebut, kalau saya ingin disebut sebagai orang Indonesia, saya harus menggunakan bahasa yang ini, bahasa nasional. Sehingga bahasa lokal terlupakan, dan itu seringkali terjadi. Berarti lebih Teman-teman, ke politis ya Mas ya. Maksudnya kayak karena ada kekuatan politik pada masa itu untuk persatuan bangsa Indonesia sehingga budaya yang sudah ada, manuskrip yang sudah ada selama berabad-abad yaitu bahasa Jawa itu sendiri um, kemudian ditinggalkan dan tidak populer hingga saat ini. Mungkin sure, itu salah satu, ya salah satunya politis, tapi tidak juga itu. Bisa juga kita sebut itu sebagai gejala. Itu problem utama dari tradisi Melayu ya. Melayu itu kan sebenarnya kan teridentitas yang transregional. Apa asal-usul Melayu sebenarnya? Siapa yang disebut sebagai orang Melayu? Apakah Melayu adalah orang-orang yang tinggal di tanah Melayu? Mana tanah Melayu? Apakah lebih orang Melayu adalah ya, orang-orang yang berbahasa Melayu? Lantas bagaimana dengan orang-orang yang lupa dengan bahasa Jawi, bahasa asli Melayu? Apakah mereka tidak pantas disebut sebagai orang Melayu hari ini? Jadi establishment of identity, pembentukan identitas itu jadi makin ke sini semakin menggeser. Dulu orang Melayu adalah orang yang berbahasa Jawi. Di Malaysia, hingga hari ini, orang Melayu adalah orang Islam. Kalau kamu non-Muslim, nggak mungkin kamu Melayu. Tanya Pak Bibi lebih paham tentang ini, tentang identitas memang saya, karena dia TRCS. Tapi ya pemisahan identitas itu terjadi, dan Indonesia agak lebih fluid karena kita bisa melihat Melayu non-Muslim. Kita bisa melihat Melayu, let's say Katolik, itu ada. Orang Katolik berbahasa Melayu. Karena apa? Karena dia lupa. Dia mengalami cultural loss. Dia lupa asal-usulnya. Dia nggak tahu dari mana orang tua, kakek neneknya dapat agama Kristen, let's say. Dan dia setiap hari berbahasa Melayu, sehingga dia menyebut diri saya orang Melayu. Hanya karena saya berbahasa Melayu. Dan saya tinggal di tanah di mana orang-orang berbahasa Melayu. Simple. Cultural loss. Efek dari migration dan juga dari identitas transregional Malaysia, Melayu yang makin hari makin. Tapi di sisi lain juga ada bagusnya juga. Kenapa naskah-naskah kayak Osman Syahbudin dibaca di Malaysia dan juga di Thailand? Karena seenggaknya di Malaysia dan juga di Brunei, Jawi adalah bahasa resmi negara. Negara tidak punya satu bahasa resmi. Negara bisa punya lebih dari satu bahasa resmi. Itu poin menarik dari Malaysia dan juga dari Brunei. Mereka punya lebih dari satu bahasa resmi negara. Bisa berbahasa Inggris, bisa berbahasa Melayu, bisa berbahasa Jawi. Indonesia nggak bisa. Nggak bisa. Itu yang membuat kita mengalami cultural loss. Kita lupa dengan bahasa kita sendiri. Kita tidak punya akses pada pengetahuan masa lalu kita. Dan kita akhirnya memilih untuk mengadopsi pengetahuan-pengetahuan baru yang sifatnya instan. Contohnya apa? Terjemahan. Lebih instan lagi. Contohnya apa? Mukhtasar atau ringkasan. Lebih singkat, lebih instan lagi. Bahkan ada. Apa itu? Google. Lebih instan lagi dari Google. Apa itu? ChatGPT. Itu sangat instan dan mengganggu, disruptif sekali bagi otak, membuat orang-orang jadi kayak gen-gen apa sih sekarang tuh gen-gen brain root itu istilahnya itu ya, saking semua pengetahuan dijejali. Dan itu ya jawaban dari saya. Baik, untuk ini sudah jawab semua ya Pak ya. Lagi pertanyaan. Saya dulu mau tanya dulu Mas Egi. Mas Egi, wah, ini menarik sekali kalau pembahasan tentang jaringan networkingnya Borneo ya. Uh, kita tahu Mas Egi, kalau di Kalimantan Barat itu, ya Syekh Arsyad Al-Banjari itu salah satu ulama yang terkenal, kita tahu. Dan juga misalnya kayak seperti
Yang di Sambas itu siapa namanya? Oh, Khatib Sambasi. Imron, Basyuni Imron. Oh, Basini Sambas, Imron, Khatib oke. Sambas. Nah, dalam tulisannya Pak Hermansa, kita tahu Pak Hermansa, kemudian seperti Pak Erwin, menjelaskan dalam manuskrip misalnya, pada abad ke-15 itu sudah masuk Islam. Pada abad ke-15, termasuk di Sambas. Nah, berbeda waktu ketika kita melihat bahwasanya tadi yang dijelaskan Mas Egi, pada tahun 1710 itu Muhammad Ahsan bin Yari itu sudah banyak menulis salah satu tulisannya, musab-musabnya yang ditulis secara tangan. Kemudian kita lihat seperti Syekh Usman Shihab yang pada tahun 1800-an udah ada kitab yang ditulis seperti Syekh Usman Shihab Ad-Din Pontianak itu yang menjadi sebuah kelengkapan menceritakan tentang bagaimana situs-situs Melayu yang mungkin tidak kita temukan di Pontianak. Kan tadi Mas Egi udah bilang ditemukan di Thailand dan di Malaysia. Yang Syekh Usman Shihab bin Pontianak ya, yang dari Pontianak. Dan menariknya juga Mas Egi, seakan-akan kalau misalnya kita lihat ya, di abad ke-15, di abad ke-16 itu ada penerangan dari Victor King, salah satu dari ilmuwan antropologis, menjelaskan bahwasanya sebenarnya di abad ke-16 dia menjelaskan berbeda dengan yang dijelaskan dengan Pak Erwin dan Pak Hermansa. Di abad ke-16 itu sebenarnya awal mula dari Kalimantan itu masuknya Islam. Termasuk orang-orang misalnya dari Dayak, dari identitas Dayak, mengaku mereka sebagai Melayu karena ada asimilasi. Dan itu menarik. Seakan-akan ketika kita melihat bahwasanya ada pernah dari abad ke-15, kemudian pada abad ke-16, muncul jejak pengetahuan tentang penyebaran Islam. Nah, kemudian juga misalnya kayak di Kerajaan Sambas itu yang lebih masif itu penyebaran Islam melalui kerajaan dijelaskan oleh Pak Erwin itu di abad ke-17. Nah, pertanyaan saya Mas Egi, apakah mungkin ketika kita mengetahui rekam jejak seperti manuskrip yang saat ini dilacak, apakah setiap manuskrip itu sebenarnya sulit untuk ditemukan esensialnya, terutama tentang bagaimana pelacakan Islam itu sendiri di setiap daerah, terutama di Kalimantan Barat. Mohon penjelasannya Mas Egi. Sebagai catatan saya setuju Pak Bibi bahwa memang di Sambas itu punya tradisi yang agak lebih tua ketimbang Pontianak. Tapi di sisi lain, Sambas dan Mempawah itu kan dulunya bukan kerajaan Islam. Dia bukan kesultanan. Sama seperti Mempawah, Sambas dengan Sultan Muhammad Syafiyuddin itu kan disebut kemudian mengubah kerajaannya menjadi kerajaan Islam setelah dia mengalami konversi atau peralihan agama. Artinya menjadi seorang mu'alaf ketika dia syahadat. Siapa yang membawa Islam saat itu jadi pertanyaan. Tapi saya lebih suka dengan argumen ketimbang argumen dari Lafan. Saya nggak terlalu puas. Saya lebih puas karena kalau Lafan melihat Borneo tidak signifikan sama dengan Karl Kersten. Saya lebih suka dengan argumen Alexander Wayne. Ada lagi sarjana di dosen saya di Edinburgh sih. Orang gede juga, dia sama kayak Wirenga lah. Edwin Wirenga itu kan dia seorang filolog ya. Alexander Wayne ini dia bilang kalau penyebaran Islam di arkipelago di kepulauan Indomalaya itu sebenarnya dibawa bukan oleh orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu kan muncul, kalau kita lihat catatannya kan, Habib Hussein bin Ahmad masuk itu kan pertengahan tahun 1700-an. Atau mungkin awal 1700-an. Sabas, Sultan pertamanya mu'alaf 1671. Lebih awal. Ya kan, setengah abad at least. Siapa yang membawa ini? Nah, menurut Alexander Wayne yang membawa bukan orang-orang Arab, tapi orang-orang Sino atau Indo-Cina. Orang-orang Cina mu'alaf yang sudah berpergian jauh ke pulau-pulau kecil di Nusantara. Menyebarkan ajaran Islam, tinggal di pesisir,
kita bisa menyebut itu sebagai biasanya coastal muslim. Itu premis yang bagus dari Lavan tapi tidak dieksekusi di Borneo. Itu yang membuat kajian Nusantara, Islam Nusantara jadi uh, tidak memuaskan karena dia sangat Jawa sentris, dia sangat Sumatera sentris. Menjadikan Jawa dan Sumatera sebagai pusat dari peradaban Islam saat itu, menjadi hub. Padahal enggak juga. Borneo udah jadi hub saat itu. Artikel yang saya tunjukkan tadi Anda ya bilang kalau bahkan di abad 14, kalau Sultan Saifuddin Sambas kan 17. Jadi Islamisasi itu menurut saya tidak harus dibawa oleh orang Arab kok. Tapi memang sejarah belakangan menyebut itu seakan-akan berusaha untuk mengglorifikasi peranan para habaib dan moyang mereka yang membawa ajaran Islam ke tataran Nusantara. Seakan-akan kami adalah orang pertama. Sebagai klarifikasi, saya masih saya bukan pembenci habaib, saya tidak punya agenda politis di ini. Tapi saya hanya ingin melihat itu sebagai sebuah gejala yang nyata gitu ya. Bahwa kemudian bagaimana orang-orang berusaha untuk menggunakan sejarah untuk kepentingan kapital dan juga politis. Contohnya anggota DPD sekarang, paman saya, Sultan Melvin, Om Melvin itu kan menggunakan sejarah bagaimana Islam dibawa ke Pontianak oleh moyangnya sehingga dia punya legitimasi untuk memimpin negara. Sehingga kita perlu memuliakan diri dengan memanggilnya Maulana, Syekh, Habaib. Dulu nggak dipakai itu Habaib. Nggak ada yang pakai Habaib di tahun-tahun segitu. Nggak ada yang dulu manggil Habib Sultan Abdul Hamid II, nggak ada Habib Abdul Hamid II. Yang ada yang manggilnya Kolonel Abdul Hamid II, Letnan Abdul Hamid II, atau Menteri Abdul Hamid II. Nggak ada yang manggil dia Habib. Mentok Sultan. Habib adalah sekarang jadi semacam konotasi politis untuk mengagungkan figur-figur Arab yang seakan-akan moyangnya dulu membawa ajaran Islam. Padahal bisa jadi belum tentu Arab yang membawa ajaran itu. Bisa jadi kita salah melihat arah Islamisasi di Nusantara, terutama di Borneo. Itu sih poinnya Pak Bibi. Mas Ugi. Nah juga Mas Ugi. Kita tahu pada abad ke-16 ya, seperti Habib Hussein Al-Qadri dan yang lainnya. Ya, banyak yang bilang sejarah, terusnya Habib Hussein Al-Qadri datang ke Pontianak dan menyebarkan Islam. Mungkin dari satu sisi, kita masih kecolongan untuk menjelaskan sebenarnya pada abad ke-16 ini apakah benar. Salah satunya Habib Hussein Al-Qadri itu penyebar agama Islam di Kalimantan. Nah itu yang agak sedikit janggal sih. Banyak yang mengatakan seperti itu. Mungkin dari manuskrip yang ditemukan oleh Mas Egi bisa menjelaskan tentang itu atau menakik-menakiknya. Ya kita udah pernah sharing itu di forum Hardware School sebelumnya. Saya bilang kalau satu, tidak ditemukan naskah Habib Hussein yang asli hingga hari ini. Nomor dua, ya Habib Hussein adalah orang nyata, dia bukan manusia fiktif, dia bukan imaji orang-orang terdahulu untuk mengglorifikasi sejarah Pontianak, dia manusia yang nyata. Karena travel account-nya ada, catatan perjalanannya ada, walaupun dibuat oleh keturunannya. Dan itu detail. Masuk akal juga bahwa dia berangkat dari Yaman, tidak berguru ke Madinah, tidak berguru ke Mesir, tapi langsung ke Persia. Dari Kolkata di Persia, dia jalan jauh sekali dari Persia, dia jalan ke Calicut di India, naik kapal ke Aceh. Dari Aceh dia ke Malaysia, dari Malaysia di Terengganu, dari Terengganu dia ke Batavia, dari Batavia dia ke Semarang, dari Semarang dia baru melancong jauh ke Ketapang. Ya, Sukadana. Dari Sukadana dia baru ke Mempawah. Di era itu, ketika dia di Sukadana, dia dilobi oleh Sultan Palembang untuk menjadi mufti di Palembang. Dia menolak. Dia bilang kalau dia ingin menghindari dunia, ingin mengabdi ke daerah-daerah kecil. Itu di satu sisi menunjukkan skala bahwa Kesultanan Palembang satunya memang lebih besar secara politis dan juga penyebaran Islam lebih masif di sana ketimbang di Kalbar saat itu. Seenggaknya di 17 sekian. Teman-teman yang mungkin nggak paham konteksnya gini. Pontianak didirikan 1771 oleh seorang sultan bernama Sultan Abdul Rahman Al-Qadri. Bapaknya namanya Habib Hussein Al-Qadri. Yang dulunya adalah mufti Mempawah dan mufti Sukadana di Ketapang. Asumsinya
berarti orang-orang Yaman, Arab, Hadramaut adalah pembawa Islam pertama di Kalimantan Barat. Ternyata enggak juga gitu. Dalam catatan sejarahnya, Habib Hussein ketika datang ke Sukadana sudah ada Muslim di sana dan sudah ada mufti. Nama muftinya siapa? Nama muftinya saya lupa nama aslinya. Habib Umar apa Habib siapa? Tapi ya dia disebut sebagai Sayyid Janggut Merah. Nah, ketika ketemu mereka adu-aduan semacam karomah, adu-aduan karomah gitu. Janggut Merah kalah, pergi. Tapi nggak penting apa karomahnya benar atau enggak. Yang lebih penting menurut saya adalah bagaimana kemudian ada semacam tontonan bahwa dua Habib ini punya pandangan yang berbeda tentang Islam. Islam yang satu itu Islam yang rasional, Islam yang satu Islam yang mistik, yang sangat terpengaruh oleh cara berpikir, let's say, orang-orang seperti Al-Buni di Afrika. Dan sebagai catatan teman-teman, saya tuh nggak yakin kok kalau Habib Hussein itu Sunni. Saya nggak yakin kalau Habib Hussein itu Sunni. Karena melihat dari catatan perjalanan dan juga guru-gurunya, dan juga melihat tren Islam saat itu, manuskrip tertua di Asia Tenggara itu ditulis kapan? Manuskrip tertua di Asia Tenggara selain yang dari Brunei, manuskrip tertuanya ada di Aceh. Ditulis kira-kira akhir 1500-an atau awal 1600-an. Tafsir surat Al-Kahfi. Tidak tahu pengarangnya siapa, lokasinya di Aceh, tapi itu tafsir Syiah. Manuskrip tertua di Nusantara. Seenggaknya di Indonesia, di Aceh. Syiah. So, apakah benar Sunni itu ajaran asli yang kita? Kenapa sekarang Sunni sih yang populer? Saya Sunni, saya bukan Syiah. Saya Sunni. Cuman maksudnya bagaimana menjelaskan orang-orang yang mencuci bersih paham-paham Syiah dan tasyayyu dan ketaatan ajaran asli yang kita. Kenapa sekarang Sunni sih yang populer? Saya Sunni, saya bukan Syiah. Saya Sunni. Cuman maksudnya bagaimana menjelaskan orang-orang yang mencuci bersih paham-paham Syiah dan tasyayyu dan ketaatan alit dari Islam Nusantara gitu. Kok bisa hilang nalar-nalar Syiahnya? Itu yang membuat kita jadi bertanya-tanya kan kemudian Islam seperti apa sih Islam murni? Kemarin saya udah ngobrol di Hardware School. Teman yang nanti pengen tahu tanya Pak Bibi aja lah. Islam seperti apa sih Islam Nusantara itu? Islam seperti apa sih Islam Borneo itu? Benarkah itu Sunni? Kita nggak tahu. Tapi seenggaknya dari kitab-kitab dan juga dari pemahaman akidah dan tarikoh yang berkembang di Kesultanan Pontianak periode awal, bukan Sunni, seenggaknya bukan Sunni. Dia baru menjadi Sunni Asy'ari belakangan. Ketika Sultan Utsman mungkin. Sultan ketiga. Harus sih. Segi. Mungkin ada yang lain yang mau tanya Marcelo, saya serahkan. Ini panjang kalau saya lanjutkan lagi. Kita buka sesi selanjutnya. Karena ada 2 sesi ya. Jadi kita buka sesi selanjutnya. Bagi yang ingin bertanya, kami persilakan. Ada Kak Triratna Sari dari ini. Naik aja Kak. Kami persilakan Kak Triratna. Maaf, perkenalkan. Nama saya Tri Ratnasari. Saya dari program studi Tadrius Matematika. Ini sedikit menyimpang dari manuskrip. Saya cuma ingin bertanya yang tentang apa tadi dari Bapak Egy-nya menjelaskan tentang kalau Kesultanan Sambas dulu itu sebelumnya mualaf gitu kan. Sebelumnya itu bukan Islam gitu. Nah, saya mau bertanya. Nah, dari yang saya dapatkan kemarin dari Bapak Yanuar hadir dari Bapak Yanuar itu menjelaskan tentang sejarahnya Sambas. Beliau berkata kalau sejarahnya Sambas itu bermula dari orang Aceh atau Ratu Gipang Aceh yang melahirkan
itu ada 4 anak. Nah, yang mana 4 anak ini 2 anak Tan Bangkirai dan Tan Bangkiran itu yang Tan Bangkirai dan Tan Bangkirang itu yang pergi ke Sambas. Nah, itu kan eh, mereka berasal dari Aceh. Kalau setahu saya di Aceh itu kan rata-rata orang Islam gitu. Terus juga berdirinya Kesultanan Sambas itu pada abad ke-16 atau pada tahun 1571. Nah, itu kalau tidak salah pembawanya itu dari orang Brunei. Nah, menurut Pak Egi sendiri nih, yang mana yang terkirim sih? Ya, saya Apa? dapat poinnya. Saya dapat poinnya. Nah, Oke, itu. oke. Thank you. Um, bukan 1500, 1671. Karena kalau 1500 lebih awal ketimbang Brunei itu aneh nanti. Ya, Tri. Cuman itu poin yang bagus ya. Ini tradisi yang mirip dengan Pontianak dan juga banyak kesultanan belakangan, Kesultanan Pasir, Kesultanan Kubu. Upaya untuk menyambungkan silsilah satu kesultanan Islam dengan kesultanan yang lebih tua. Pontianak berusaha untuk menyambungkan tradisinya, walaupun dia kesultanannya baru 1771, dengan kesultanan yang lebih tua, Riau. Riau disambungkan lagi dengan silsilah Raja-Raja Melayu dan Bugis. Yang nyambungnya lagi nanti jauh sekali sampai ke 1300, 1200 itu. Benar nggak? Belum tentu. Jadi sama dengan kasus Aceh, saya nggak selama kita belum punya bukti arkeologis yang bisa mendukung keberadaan Kesultanan Islam sebelum abad 17. Kan karena abad 17, 1671 kan abad 17. Sebelum abad 17. Artinya di tahun 1600, 1500 ada Islam di Sambas. Ada naskah Islam di Sambas, ada inskripsi, ada prasasti, ada manusia, ada makam seenggaknya di Sambas, makam Muslim. Kita tidak bisa bilang kalau itu memang Muslim. Tapi seenggaknya kan dalam kitab Negara Kartagama menyebutkan kalau tradisi Sambas tahun-tahun segitu, tahun 1500, 600, 1400, 500 hingga awal dan pertengahan 1600-an itu masih terpengaruh oleh tradisi Majapahit. Walaupun saya nggak yakin juga itu Majapahit sebenarnya, lebih kayak patronase saja, lebih kayak relasi politis antara kesultanan lokal dengan kesultanan gede saat itu. Sama kayak Aceh dengan Ottoman. Sebenarnya Aceh dan Ottoman nggak dekat, cuman karena Ottoman yang gede, Aceh harus turun. Saya nggak yakin juga Sambas saat itu sebenarnya tradisi Hindu. Karena bisa jadi juga mirip dengan Majapahit aja gitu. Mirip dengan Mempawah aja saat itu. Yang dia animistik bisa aja. Em, karena nggak ada juga jejak tradisi Hindu yang cukup arkaik di Sambas kan hingga hari ini. Nggak ada candi kan di Sambas. Saya belum nemu. Iya, kalau ada nanti kita ajak Om Bibi buat jalan. Sambas nyari candi. Itu nanti akan jadi catatan yang menarik. Tapi kalau misalkan ada, itu akan jadi temuan yang bagus juga untuk menjelajahi bagaimana Kesultanan Hindu convert ke Islam. Kalau memang terjadi. Tapi kalau misalkan enggak, ya kita nggak bisa membuktikan sebaliknya gitu. Tapi bahwa 1671 pendirian Sambas, oke, kita fair di situ. Siapa yang bawa Islamnya? Kita nggak tahu. Gitu kan. Mungkin dari Brunei, mungkin dari Aceh, tapi itu make sense menurut saya. Oke, silakan Hafiz. Eh, maaf, kalau yang Syekh siapa sih? Syamsuddin. Kalau nggak salah, yang Syekh Syamsuddin itu, Pak. Iya, dia sultan pertama Muslim, tapi kan dia mengadopsi nama Islam. Dia kan sebenarnya keturunan dari raja-raja sebelumnya di Sambas yang usia kerajaannya sudah 200-300 tahun. Dia mualaf. Sama kayak Kutai kok. Kutai itu punya catatan yang sama. Kalau misalkan teman-teman baca silsilah raja-raja Kutai, Habib Janggut Merah itu punya PR. Kenapa? Karena raja-raja Sambas itu raja-raja Kutai itu seringkali misalkan raja tahun 1400 Muslim, 1500 kafir lagi, 600 Muslim lagi, 800 kafir lagi gitu loh. Keluar masuk Islam. Itu yang bikin Janggut Merah capek. Juga sempat dikirim ulama dari kalau nggak salah Palembang untuk mengkonvert Kutai, cuman mereka nolak. Akhirnya kan yang diterima Habib Janggut Merah di 1300-an.
Nah, terkait manuskrip tadi, maaf ya, Bang Hafiz. Nah, tadi terkait manuskrip. Suara Tri sudah terputus. Aduh, gangguannya kayaknya. Oke, silakan langsung ke Hafiz aja. Sorry. Ya, Hafiz. Baik, Saudara Hafiz, kami persilakan untuk pertanyaan terakhir. Baik, terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya untuk bertanya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf Pak, izin saya bertanya. Kan manuskrip kan salah satu untuk kita mencari sejarah suatu keadaan gitu Pak. Salah satunya itu dengan mencari manuskrip tentang sejarah kerajaan tersebut. Apakah ada manuskrip yang dipalsukan begitu Pak? Manuskrip yang dipalsukan demi keuntungan pribadi, demi keuntungan suatu kelompok atau suatu politik gitu Pak. Bagaimana cara atau ciri-cirinya agar kita mengenal oh manuskrip ini asli gitu. Apakah ada sanadnya atau seperti kan kalau hadis kan ada sanadnya begitu Pak. Apakah ada cara untuk kita mengenal manuskrip itu manuskrip yang asli atau yang tidak seperti itu Pak. Sekian dari saya. Oke, makasih Hafiz. Pertanyaannya, apakah mungkin manuskrip difabrikasi, dipalsukan? Apakah datanya mungkin bisa mengandung data misinformasi? Jawabannya pasti Iya. bisa. Pasti bisa. Banyak yang mengkritik tulisan sejarah raja-raja Melayu dan Bugis. Sejarah Melayu, sejarah kerajaan Melayu dan Bugis, sekalian raja-rajanya kalau nggak salah, saya lupa judulnya. Bilang kalau itu agenda politis dari seorang ulama Bugis untuk mengglorifikasi tokoh-tokoh Bugis yang migrasi ke tanah-tanah lokal, naik jadi raja, dan bilang kalau Bugis ditakdirkan untuk menjadi raja. Apakah itu historis datanya? Apakah data dari Raja Ali itu historis, Raja Ali Haji? Mungkin iya, mungkin enggak. Cuman dalam beberapa verifikasi banyak yang keliru. Catatan Ibnu Batuta misalnya, catatan perjalanannya, Rehlah, itu ketika dilihat perjalanannya dari sehingga ke Nusantara sehingga ke Aceh, misalkan jadi Malabar, di Maldives, di Aceh, itu stories. Tapi ketika dia sampai ke Cina, itu kok fiktif sekali. Jadi caranya gimana untuk mendeteksi? Mungkin satu dengan cross check. Itu kan gampang ya dengan cross check sejarah. Keluar dari bukti itu bandingkan dengan sumber-sumber lain. Cara nomor dua yang sebenarnya yang lebih suka saya lakukan adalah dengan melakukan kajian kodikologi. Saya nggak tahu ini diajarkan di tempat kalian atau nggak kodikologi. Kalau memang ada klaim bahwa misalkan manuskrip A adalah bukti bahwa Islam masuk ke Borneo abad 15, 1400. Lihat apakah usia kertasnya sudah 700 tahun. Apakah usia tintanya sudah 700 tahun. Apakah pengarangnya 700 tahun memang ada di Borneo. Dan apakah materi fisik, apakah fisik dari manuskripnya memang masih ada hingga hari ini. Dan seperti apa manuskripnya? Isinya apa? Itu kodikologi. Kalau tidak terbukti secara material, ya itu sama kayak orang ngarang aja. Itu kajian-kajian yang memang lagi berkembang sekarang, materialitas, kodikologi, filologi, itu bidang saya memang. Dan teman-teman, manuskrip itu kan sebenarnya beragam ya, tidak hanya manuskrip yang saya contohkan, juga ada manuskrip, misalkan tadi Sultan Syihabuddin itu kan manuskrip cetak. Manuskrip cetak itu juga bisa jadi bahan sejarah, pun tidak hanya manuskripnya tapi juga catatan-catatan di pinggirnya, marginalia, kolofon, alenia, bahkan juga para teks, misalkan kayak kalau teman-teman saya tuh suka nih, kalau teman-teman ada nanti saya nanti kasih linknya ke Om Bibi, Pak Bibi. Manuskrip tertua di Nusantara itu kan dibawa ke Leiden oleh seorang orientalis namanya William. Saya lupa William siapa. Dan ketika itu William ketika membaca naskah itu terus sebenarnya dia nggak terlalu yakin kalau naskahnya itu
bernilai sejarah dan mahal. Dia kan dijualnya kalau nggak salah 400 gil atau berapa gitu, saya lupa. Dia menggambar karikatur kucing di manuskrip di halaman depan. Kayak teman-teman kalau misalkan lagi sekolah, gambar karikatur gitu loh. Lagi bosan sekolah gambar. Dia gambar karikatur kucing. Nah, dalam bahasa Arab, jadi kayak buat kaligrafi tapi dengan kucing gitu loh. Nah, kegabutan William 400 tahun lalu membuat karikaturnya bernilai sejarah tinggi. Tapi ada buktinya. Kalau memang William yang bawa naskah itu dari Aceh ke Leiden. Karena ada gambar tulisan tangan dia. Itu contoh. Dan itu bisa jadi salah satu cara untuk mendeteksi ya, setelah dengan cross check. Di sisi lain yang juga bisa kita lakukan sebenarnya adalah dengan melihat intertekstualitas. Contoh, oke, naskah Habib Hussein bin Ahmad Al-Qadri hingga hari ini tidak pernah ditemukan dalam sejarah. Kitab-kitab tauhidnya, kitab-kitab akidahnya, kitab tentang tasawufnya hilang. Tapi kitab-kitab itu dikutip oleh ulama-ulama setelahnya. Walaupun naskahnya hilang, kitabnya dikutip oleh ulama-ulama setelahnya. Itu menunjukkan kalau walaupun kita nggak pernah baca, ada loh yang pernah baca. Dan nggak cuma satu loh. Walaupun sekarang mungkin hilang. Sama, banyak naskah Haikal Fansuri dan juga Abdul Rauf Singkil dihancurkan oleh pengikut Araniri di Aceh. Karena mereka nggak suka dengan pemahaman mereka. Tapi ada loh bukti kalau Haikal Fansuri dan juga Abdul Rauf itu pernah hidup di Aceh dan bukan karangan fiktif. Buktinya apa? Satu, naskah aslinya ada. Nomor dua, walaupun dihancurkan, ada yang selamat. Gitu kan? Dan ada yang ngutip hingga hari ini ada yang baca naskah-naskah misalkan syair pelahunya Haikal Fansuri kan terkenal sekali. Atau Tarjumanul Mustafidnya Abdul Rauf Singkil juga terkenal sekali. Dan itu yang membuat mereka abadi karena karya mereka masih ada, dikenang. Ya begitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, oke teman-teman, setelah kita berdiskusi panjang lebar, dapat disimpulkan bahwa dari semua yang kita dengarkan dan pelajari, bahwa manuskrip adalah dokumen tertulis yang dicetak dan memiliki nilai penting bagi kebudayaan, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Karena manuskrip itu warisan budaya leluhur yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Dengan demikian, manuskrip ini bukan hanya dokumen sejarah, tetapi juga cerminan dinamis dari interaksi sosial, ekonomi, dan religius di kawasan tersebut. Maka berakhirlah sudah webinar kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk pemateri, Bapak Edi Tanadi Taufik, MA, dan dosen pengampu mata kuliah Islam dan Budaya Borneo, dan teman-teman yang telah hadir. Semoga pengetahuan yang kita dapati pada sore hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita ke depannya. Saya Marcella selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahpahaman dalam pengucapan kata-kata saya. Baiklah, akan saya tutup dengan satu quotes atau satu pesan dari saya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk selalu bersinar. Ya, walaupun ada beberapa orang yang memang merasa terganggu dengan sinar kita. Terus kita harus gimana? Keep shining, tetap bersinar. Jika kamu memilih untuk mengurangi dan meredupi sinar kamu hanya untuk orang-orang yang tidak berkontribusi dalam hidup kamu, pikir lagi. Oke, saya Marcella, izin mengakhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih Mbak Stella. Hari ini teman-teman sangat luar biasa ya. Kita udah mendengar banyak dari Pak Edi Tanadi Taufik yang saat ini masih di Edinburgh. Kita doakan beliau cepat selesai ya kuliahnya ya. Amin. Ya, biar segera pulang lagi ke Pontianak. Kita menunggu, kangen banget di Pontianak ya. Nah, kita nanti tukaran aja ya. Oke teman-teman, hari ini kita foto dulu. Terakhir. Oh ya, sebelumnya nanti teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengen bertanya lagi tentang manuskrip, tentang filologi, tentang sejarah Borneo, teman-teman bisa baca tulisan Om Egi di Google Scholar-nya ya, Om Egi ya.
Teman-teman lacak aja, tulis aja namanya Egy Tanadi Taufik. Nanti teman-teman akan melihat bagaimana tulisan beliau di situ, bagaimana tentang cerita-cerita yang ada tentang Melayu dan lain-lainnya yang ada dalam tulisan beliau. Atau pembahasan-pembahasan tentang pembahasan tentang apa Mas ini tafsir ya, ulumul Quran dan lain-lainnya juga beliau juga sering menulis seperti itu. Enggak boleh lacak. Dan juga misalnya teman-teman ingin mengetahui tentang Mas Egy di sosial medianya, bisa cek beliau di IG misalnya, di add di IG atau di Facebook atau di apa lagi, LinkedIn. Oke teman-teman. Oke teman-teman, kita foto dulu. Silakan teman-teman buka kameranya. Izin foto, kita foto bersama. Ini ada 4 ya. Yang pertama dulu kita foto. Sudah buka semua teman-teman? Ya, lihat dulu. Yang belum buka kameranya, segera buka kameranya ya. Di suatu saat kalau Mas Egy sudah tiba di Pontianak, kita bisa kumpul dengan beliau ya. Boleh, Pak, boleh. Diskusi dengan beliau ya. Kita buat diskusi dengan beliau. Kapan pulang Pontianak, Om Egy? Iya. Saya insya Allah Agustus sih. Agustus. Ya, saya tuh sering nongkrong kok di Aming Veteran. Teman-teman biasanya bakal nemu saya di Aming Veteran. Kalau nggak di Reformasi, saya sering di Reformasi ngopi. Pak Bibi sering sekali ngajak saya ke ini. Apa nama kafe ini? Tempat itu? Cewek itu. Suka sekali ngajak saya ke cewek. Ya. Oke, nanti kita ngopi-ngopi sama beliau. Oke, kita foto dulu, teman-teman. Tangan dulu, 1, 2, 3. Oke, yang kedua. 1, 2, 3. Ketiga. Ayo yang belum buka kamera, segera buka kameranya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, ada yang belum buka kamera ini. Ayo segera buka kamera. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Next, kita akan bertemu lagi di mata kuliah offline ya. Om Egy, terima kasih banyak ya Om Egy ya. Sehat-sehat Om, di sana Om. Jam berapa sekarang di sana? Sekarang jam 10.15. Di Indonesia berarti udah jam 17 ya. Udah mau maghrib. Ya, udah mau maghrib. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya teman-teman ya. Mohon maaf jika ada kekurangan, nanti kita akan save ya rekaman ini, kemudian nanti akan kita kirim ke kelas ya. Oke, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.